masih ada saja, itu permasalahannya karena manajemennya belum. Selama ini zakat dianggap sebagai praktek membuang barang. Ya, keras ya. membuang barang. Nah, jadi barang dibuang begitu. Sekedar diserahkan dan selesai urusan. Karena tadi kayak hanya ya kewajiban gitu. Nah, kalau kita lebih lanjut, zakat itu sering sekali dianggap masih belum banyak mampu menghapus kemiskinan. Padahal itu cita-citanya zakat. Misalnya saya pernah buat penelitian zakat di Jawa Timur, di Basnas Jawa Timur, untuk melihat sebenarnya seproduktif apa sih yang akan dibagi. Selama ini banyak lembaga zakat, jujur saja. Nanti kalau kurang yakin silahkan dibuktikan. Banyak lembaga zakat itu sifatnya hanya nerima dan berbagi, terima berbagi. Tidak mau lelah untuk kemudian bagaimana zakat ini membuat orang lain yang miskin jadi kaya. Artinya selama ini kita suka bagi ikan-ikan saja. Jarang sekali kita mau bagaimana mereka itu mengail atau mampu untuk mendapatkan rezeki. Nah, oleh karena itu, sebentar. Nah, oke, oleh karena itu kita perlu manajemen zakat yang lebih serius ya. Jadi saya prihatin sebenarnya banyak lembaga zakat yang dapatnya ratusan juta bahkan mungkin miliaran, tapi rata-rata mereka hanya terima bagi. Lembaga zakat Jawa Timur, Basnas Jawa Timur ini mohon maaf ya. Dalam penelitian saya itu beberapa orang sih dapat bagian zakat secara produktif, tapi tidak didampingi, rata-rata ya dibagi selesai. Nah ini saya kira nanti kalau kita mau diskusi bagaimana zakat produktif semakin baik, nanti saya bisa share pengalaman saya mengelola lembaga zakat di kampus. Baik, kemudian oleh karena itu perlu pengelolaan secara profesional ya. Jadi tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Baik, saya lanjutkan, siapa pengelola zakat? Bapak Ibu dan seluruh hadirin, pengelola zakat di Indonesia itu dibagi menjadi 4 klaster ya. Nah, ini 4 kelompok ya. Di Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan ini belum direvisi. Saya kapan hari kayak bulan Desember akhir itu kedatangan dari anggota DPR. Jadi ada tim DPR ke Malang, ke Jawa Timur dalam rangka untuk dengar pendapat. Rencananya akan ada perubahan undang-undang zakat. Nah ini mudah-mudahan saya kemarin termasuk Dewan Pakar yang dijadikan sebagai informan untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang zakat. Baik, kembali ke ini, saya mengatakan bahwa lembaga amil zakat Indonesia ada 4. Yang pertama adalah Basnas. Ini Badan Amil Zakat Nasional, ini lembaga zakat negeri milik pemerintah dan saya kira sangat familiar kita. Kemudian berikutnya LAS atau Lasnas, lembaga amil zakat baik tingkat nasional sampai ke tingkat daerah ya. Nah, di antara dari dua ini itu ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Ini beda. Jadi unit pengumpul zakat itu bukan badan, bukan lembaga, tapi membantu lembaga atau badan dalam pengelolaan zakat. Terus yang terakhir adalah amil perorangan. Ini sebenarnya kalau dari semangat lembaga zakat atau semangat undang-undang zakat, amil perorangan itu maunya dihapus karena berbahaya begitu. Karena akan diselewengkan, karena dicurigai akan tidak amanah gitu. Jadi secara garis besar Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat itu adalah dua lembaga besar milik di Indonesia, satu miliknya negara, satu miliknya masyarakat, satu negeri, satu swasta. UPZ adalah yang membantu kedua lembaga tersebut untuk secara aplikatif di lapangan, yang hanya mengumpulkan zakat saja. Ini saya tampilkan gambar-gambar Bapak Ibu, Basnas logonya seperti itu, pernah punya semangat sucikan Indonesia. Kemudian yang hijau ini adalah UPZ. Jadi unit pengumpul zakat yang bisa berafiliasi dengan kantor, dengan masjid, musola, organisasi, itu bisa punya UPZ namanya. Ini saya ambilkan Masjid Agung Sunda Kelapa misalnya. Sedangkan untuk yang LAS, ini adalah Zisnu. Bagi teman-teman dari NU pasti sangat hafal Lazisnu. Kemudian yang dari Muhammadiyah itu Lazismu. Ini dua lembaga amil zakat swasta milik masyarakat tapi mendapatkan penghargaan nasional. Termasuk lembaga amil zakat Al-Azhar yang saya pasang di sini. Nanti saya di akhir itu akan saya sampaikan ada beberapa lembaga amil zakat dan badan amil zakat yang mendapat penghargaan 2022 oleh Basnas Pusat, termasuk Basnasnya Kalimantan Barat. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa di
Kalimantan Barat ada kampung zakat ya, di desa Sulung Negeri yang Sambas, itu mendapatkan penghargaan dari Basnas sebagai Basnas Provinsi Inovatif Terbaik 2022. Wah, itu hebatnya milik kita ya, dari Kalimantan Barat. Nanti beberapa tempat akan saya sampaikan juga. Terus yang terakhir ini yang hijau dompet duafa ini memang kalau dibilang penghargaan sekarang mereka nggak butuh penghargaan. Cuma lembaga amil zakat dompet duafa ini yang ada di Jakarta di Ciputat itu adalah termasuk lembaga amil zakat terbesar di Indonesia. Jaringannya internasional. Ini dan amanah sampai hari ini. Kalau ACT yang kita sempat dengar kapan hari yang itu juga cukup besar, tapi akhirnya bermasalah ya. Kalau dompet duafa ini masih aman. Dan tempat penelitian saya dulu waktu S1, kemudian S2, kemudian S3 ketika saya wakaf, dompet duafa juga punya satu lembaga yang mengelola wakaf. Baik, nah sekarang saya sampaikan tentang potensi zakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ini potensi zakat nih kalau kita lihat dari kajian strategis Basnas 2022. Kenapa kok nggak 23? 23 belum keluar ya. Jadi data update saya 2022. Jadi potensi zakat Indonesia itu totalnya 233,8 triliun. Triliun, bukan cuma miliar ya, 230-an triliun. Sedangkan pengelolaan zakat yang dikumpulkan Basnas secara nasional dari 5 tahun terakhir, dari 8 ke 10, 12, 14. Ini kayak 22 tambahannya. Terus yang terakhir ini lompat agak lumayan besar, 7 triliun tambahannya. Jadi total pendapatan zakat 2022 itu adalah 21,3 triliun. Tapi kalau dihitung dari jumlah zakat total itu masih hanya 10%. Tidak sampai 20% atau bahkan 50%. Ini berarti masih potensi zakat banyak yang lewat. Problemnya bisa jadi karena masyarakat Indonesia kurang mau berzakat, tapi saya pernah membaca berita Indonesia termasuk negara paling dermawan kan. Oleh karena itu bisa jadi dana zakatnya tidak dilaporkan tapi dibagi langsung. Nah, ini karena orang Indonesia kadang-kadang kan tidak mau riak ya, tidak mau sombong, dibilang takabur, nanti istilahnya pahalanya hilang, maka kemudian sukanya berzakat dibagi-bagi saja. Nah, itu bisa jadi 90%-nya tidak terlaporkan. Bisa begitu atau memang zakat kita belum maksimal. Nah, ini dua kemungkinan tersebut. Terus sekarang kita berikutnya adalah berkaitan dengan zakat kontemporer. Kita lihat ke peraturan dan hukumnya. Sebagai orang syariah pasti kita akan membaca undang-undang atau aturan hukum ya. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan zakat. Undang-undang pertama yang ada di Indonesia itu tahun 99. Berarti 25 tahun yang lalu itu undang-undang pengelolaan zakat. Kata kita bicara tentang kenapa sih dulu-dulu nggak ada. Memang zaman awal-awal Soeharto itu susah. Islam itu masuk susah. Aturan-aturannya itu nasionalis banget. Nah, ketika ini Habibie, jadi ketika Soeharto 97 lengser, terus Habibie, terus Megawati dan seterusnya, banyak aturan-aturan berkaitan dengan keislaman itu muncul, termasuk zakat ya. Tahun 1999 ada tentang zakat, diperbarui 12 tahun kemudian menjadi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan ada PP-nya tahun 2014. Dan sekarang tahun 2024 setelah 14 tahun kemudian rupanya negara ingin ada revisi lagi. Nah, mungkin lain waktu kita bisa lihat perbedaan keduanya, cuma mungkin hari ini kita fokus ke yang 2011 ya tentang pengelolaan zakat. Nah, di Undang-Undang Zakat itu saya kutip tentang pengelolaan zakat itu apa sih, sehingga kemudian kita bicara zakat kontemporer itu diatur dengan apa, kira-kira manajemennya seperti apa, sehingga nanti manfaatnya sampai kepada para mustahik. Pengelolaan zakat yang baik adalah mengikuti ada perencanaan ya, jadi tidak hanya sekedar terima dan bagi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengorganisasian, ada pengordinasian dalam pengumpulan, distribusi, pendayagunaan zakat. Jadi nggak dikumpulkan cuma didistribusikan, tapi ada didaya guna, itu berarti ada dikelola. Nah, ini butuh ilmu, butuh orang yang memang fokus ke zakat, dan harapannya zakat itu pengelolanya, para amil-amil itu profesional. Saya pernah berkunjung ke Malaysia, namanya Institut Kajian Zakat. Saya pernah ke Singapura juga. Itu orang-orang yang ngelola zakat dan wakaf itu profesi profesional, mobilnya mewah gitu. Jadi kita masih belum ya. Jadi ya oke, nggak apa-apa
Indonesia masih terus berkembang dan belakangan ini sangat pesat ya pengembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Ini manajemennya. Berikutnya saya sampaikan tentang definisinya biar teman-teman barangkali tadi saya sampaikan secara lisan sederhana dan mungkin butuh penegasan. Ini Basnas artinya adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pengelolaan zakat nasional. Jadi kayaknya dia sebagai operator zakat atau manajer zakat tertinggi gitu. Kemudian LAS itu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat alias swasta membantu pengumpulan distribusi pendayagunaan zakat. Recording in progress. Ya, jadi pengumpulan distribusi dan juga pendayagunaan zakat ini versi swasta dan membantu Basnas. Jadi LAS itu membantu Basnas. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau tegaskan, dulu waktu Undang-Undang 99 itu Basnas sama LAS itu sederajat. Yang Basnas itu negeri, LAS itu swasta. Mereka duduk sederajat. Tetapi Undang-Undang tahun 2011 itu akhirnya Basnas itu mengungguli. Jadi kayak di atasnya, padahal dari sisi usia Basnas itu kan lebih baru ya. Kalau lembaga amil zakat Dompet Duafa misalnya itu tahun 91, Basnas itu tahun 2001 baru lahir. Jadi kakaknya disuruh jadi adiknya kalau sekarang ini. Dan itu yang kemudian termasuk bagian dari para lembaga amil zakat itu ingin itu dirubah. Ya, jadi itu yang kemudian saya sampaikan pada DPR. Semoga bisa diterima masukan itu. Baik, lanjutnya adalah berkaitan dengan OPZ. Nah, OPZ ini adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jadi lembaga-lembaga OPZ itu beberapa kampus, beberapa sekolah, madrasah, masjid itu menjadi OPZ, tidak mengelola secara mandiri tapi dapat arahan, dapat bimbingan dari Basnas sebagai pemegang. Atau barangkali kalaupun mau di OPZ di bawah naungan LAS, misalnya Lazis NU itu punya banyak OPZ-OPZ yang di bawah naungan jaring dari NU, kayak begitu-begitu. Saya sampaikan tentang pentingnya manajemen zakat ya, karena zakat ini penting, maka itu dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat itu perlu manajemen, meningkatkan kemanfaat zakat butuh manajemen, dan tentunya dengan dua hal ini butuh orang-orang yang hebat. Oleh karena itu mata kuliah zakat yang ada di Fakultas Syariah, termasuk adik-adik kalau nanti magang di lembaga-lembaga zakat, itu bisa belajar bagaimana zakat itu memiliki makna yang lebih produktif terutama, sehingga kemudian bisa menjadikan para mustahik itu menjadi muzaki. Nah itu, jadi semangatnya semboyannya adalah menjadikan para mustahik menjadi muzaki. Nah, itu hebat itu kalau seperti itu. Itu manajemen. Zakat fitrah sudah biasa kita lakukan. Untuk zakat mal jenisnya bermacam-macam. Ini yang di undang-undang kita. Yang saya warnai hitam cut atau yang saya bold, saya tebalkan itu adalah termasuk jenis zakat kontemporer khas Indonesia ya. Kalau yang warna biasa itu yang ada di fikih-fikih klasik. Yang pertama emas perak itu biasa ya, aturannya di fikih jelas gitu. Tapi kalau wakaf uang, zakat uang atau zakat surat berharga tidak ada. Maka ini ketika dipaskan di undang-undang itu wajib zakat uang, itu pasti ada perhitungannya yang biasanya mengkiaskan kepada emas dan perak. Kemudian perniagaan, tijaroh, ini biasa juga ada Nabi. Pertanian, peternakan, rikas itu biasa. Tapi kalau kemudian perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian, termasuk pendapatan dan jasa, ini zakat profesi, itu termasuk baru, yang itu kontemporer. Boleh berdebat tentang ini, tapi undang-undang sudah mengatakan seperti ini, maka ini wajib untuk atau bisa dizakati. Jadi lembaga zakat bisa menerima zakat yang jenis-jenisnya kontemporer. Seperti itu. Kemudian saya sampaikan tentang relasi Basnas sama LAS, tadi sudah saya singgung ya, jadi ini yang kemudian agak timpang bahwa LAS itu hanya membantu saja. Kemudian, nah ini barangkali teman-teman di Pontianak ataupun di seluruh Indonesia menginginkan pembentukan LAS yang swasta. Meskipun swasta, kalau negeri itu kan hanya dibatasi sampai kabupaten. Itu Bas kabupaten atau Bas kota ya, Basnas kota, Basnas kabupaten.
Nah, tapi kemudian kalau kita bikin kayak kecamatan itu nanti lewat KUA. Jadi itu yang bawahan-bawahnya. Tapi tidak sampai kemudian ada Basnas kecamatan, Basnas desa, hampir nggak ada. Kalaupun mau dibuatnya namanya UPZ. Nah, tapi kalau kita bikin mandiri nih LAS gitu, misalnya LAS IAIN Pontianak, itu kan bisa bikin LAS ya. Tapi tentunya aturan-aturannya harus kita penuhi. Apa itu diantaranya? Pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, ya, mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, tadi kayak NU, Muhammadiyah, Persis, LDII misalnya begitu, itu adalah lembaga-lembaga yang bisa, ya, atau yayasan-yayasan pendidikan itu bisa, ya, itu organisasi. Kemudian berikutnya punya badan hukum, jadi tidak bisa kita asal daftar, tapi harus punya notaris. Kemudian yang berikutnya dapat rekom dari Basnas. Otomatis ketika ada LAS, Basnas akan lihat nih layak enggak. Nah inilah yang saya katakan Basnas itu penguasa penuh nih. Yang itu oleh sebagian pengelola LAS ini berlebihan. Tapi oke lah, itu fakta hari ini. Dan tentang BAS, maka untuk LAS harus izin dari Basnas. Kemudian harus punya pengawas syariah. Jadi ini teman-teman dari HKI, dari HTN, atau mungkin dari Syariah, ya, HES dan seterusnya, itu bisa bekerja sebagai pengawas syariah. Ini profesi tambahan oleh kita. Kemudian memiliki kemampuan teknis, administrasi, keuangan untuk kegiatan dari LAS. Jadi memang tidak mudah kita lakukan kecuali kita memenuhi standar-standar sebagai amil. Kemudian nirlaba, jadi nggak boleh Basnas lembaga amil zakat itu kemudian sifatnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya kayak perusahaan, jelas tidak. Tapi nirlaba. Kemudian punya program untuk mendaygunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Jadi kalaupun misalnya ada bisnisnya itu untuk umat gitu. Kalau di Malang ini ada misalnya kayak Tanggung Renteng gitu ya. Jadi Tanggung Renteng itu sifatnya ada kumpulan UKM itu, jadi UMKM itu kemudian diberikan anggaran, terus kemudian mereka saling mendukung, maka kemudian bertumbuh. Kami pengalaman cukup banyak dalam mendampingi masyarakat model seperti ini. Kemudian harus diaudit. Nah ini memang salah satu persyaratan agar kita terjaga ya dari kesalahan-kesalahan dalam penggunaan zakat. Karena ada Bapak Ibu lembaga amil zakat di Malang ya, saya pernah dulu ketika aktif di lembaga zakat, ada lembaga amil zakat yang mengambil zakat itu untuk operasional sampai mendekati 50%. Bayangkan, hampir 50% untuk kebutuhan operasional. Sedangkan yang 50 itu yang lain sisanya dipakai untuk dibagi-bagi, tapi yang 50 itu untuk kehidupan para amil. Wah, ini kan menyalahi aturan ya. Artinya secara kepatutan pun tidak layak gitu. Oke. Kemudian ini kalau misalnya kita mau bentuk UPZ. Nah, ini tadi kan LAS ya, kalau kita mau LAS. Tapi kalau pengen BAS, jadi induknya ke BAS misalnya IAIN Pontianak, udahlah nggak usah repot-repot, jadilah anggota UPZ-nya, itu boleh juga misalnya. Ini ada beberapa lembaga yang bisa jadi UPZ ya, sebagai unit pengumpul zakat bawahan dari Basnas. Mana itu? Yang pertama kantor satuan kerja pemerintah daerah. Jadi ini jadi UPZ-nya. Kemudian kantor instansi vertikal tingkat kabupaten. Badan usaha milik daerah, BUMD, BUMDes itu bisa. Perusahaan swasta. Nah, ada perusahaan bisa jadi UPZ nih. Jadi perusahaan bayar zakatnya di sebelahnya itu boleh. Gitu. Kemudian masjid, musola, langgar, surau dan lain-lainnya itu boleh jadi UPZ. Yang ini diharapkan masjid-masjid zakat fitrah atau zakat mal itu juga di UPZ, sehingga kemudian begini loh, ada pertanyaan seperti ini, boleh nggak sih amil masjid, amil zakat di masjid itu ngambilnya gitu? Amil zakat fitrah itu boleh nggak ngambil haknya? Kita tahu hamil itu rata-rata 12,5%. Boleh nggak saya ngambil 10%-nya misalnya begitu? Kalau kita mau taat aturan, amil itu adalah orang yang memang resmi, tidak hanya bentukan-bentukan biasa, tapi resmi yang mendapatkan apa istilahnya, amanah dari pemerintah. Maka biar aman hati kita nih, jadilah UPZ gitu ya. Kita ngajukan permohonan, kita mengelola zakat secara resmi karena kita sudah resmi menjadi lembaga amil zakat, dapat ACC dari lembaga yang sah mengelola zakat. Nah, kita pun sah, maka kita boleh jadi amil yang bisa mengambil 10-12% gitu misalnya ya. Kemudian sekolah madrasah, ini termasuk kampus. Terus kecamatan,
desa, kelurahan itu juga boleh menjadi OPZ. Jadi adik-adik mahasiswa yang mungkin di kampung halamannya tidak ada lembaga amil zakat, terus khawatir nanti ngelola zakatnya tidak benar, maka boleh ngajukan OPZ. Nggak terlalu berat kalau jadi OPZ ini. Malah senang sebenarnya Basnas karena terbantu. Nah, ini yang saya katakan larangan amil ilegal nih. Jadi yang tadi saya katakan tadi di pasal 41 ini ada, jadi kan begini aturannya. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat. Ini larangan keras nih ya. Haram jadi amil tanpa izin pejabat yang berwenang. Ini undang-undangnya begitu. Jadi kita misalnya masjid, musola, sekolahan, TK, SD, SMP mengumpulkan zakat, itu ya boleh-boleh aja, tapi aturannya tidak boleh. Artinya kalau mereka berkreasi seperti itu ya kan mudah sebenarnya mewajibkan muridnya mengumpulkan zakat, tapi dalam aturan ini tidak bisa. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, melanggar aturan ini, pasal 38, akan kena pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dikurung setahun, atau bisa jadi bersamaan, pidana denda paling banyak 50 juta. Ini aturan tahun 2011, belum berubah nih. 50 juta tahun 2011 itu bisa 500 juta bisa jadi ya. Cuma ini angkanya seperti itu. Jadi ya agak ketar-ketir, agak takut sebenarnya orang kalau mengumpulkan zakat yang salah. Dan ini lembaga-lembaga zakat terutama yang ya di kota-kota besar itu kemudian bergerilya ke masjid-masjid agar kemudian mereka mau menjadi OPZ-nya sehingga mereka aman dan berhak mendapatkan bagian dari amil. Oke, baik. Kemudian ada aturan sebenarnya kapan sih boleh. Nah ini dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh Basnas sama LAS, gitu ya. Jadi memang agak remote ya, agak jauh gitu. Kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang atau perseorangan tokoh umat Islam atau pengurus masjid takmir sebagai amil. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus memberitahukan secara tertulis kepada kantor urusan agama. Nah ini tadi yang biar aman kita daftar dari OPZ. Kalau gitu susah karena nggak terakses Basnas sama LAS, kita boleh ngajukan permohonan izin kepada KUA. Ini jelas banget ya. Tapi kalau kita sudah tidak dapat OPZ, tidak izin, itu terancam hukuman. Nah, tadi saya katakan sepanjang saya ngelola zakat dan membahas tentang zakat, belum pernah ada, atau mungkin saya harus search lagi ya, belum pernah saya dapat berita ada lembaga masyarakat, anggota masyarakat yang terhukum karena ngelola zakat menyalahi aturan. Itu belum. Tapi kalau lembaga-lembaga besar kayak ACT atau lembaga-lembaga yang lain itu ya karena besar banget, triliunan bisa jadi ya, maka kemudian jadi pembicaraan. Nah, ini zakat produktif. Ini topik menarik, zakat produktif. Ini dalam konteks boleh nggak kita produktifkan? Bapak Ibu sebenarnya kalau kita lihat dari apa istilahnya fitrahnya zakat ya, di zaman Nabi, sepertinya tidak banyak riwayat yang kemudian memberikan sinyal bahwa zakat itu mau dipakai untuk produktif. Tapi ada beberapa sebenarnya. Saya nggak bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka kemudian di undang-undang kita, menurut mazhab klasik itu dikhususkan fakir miskin itu zakat ya. Ada 8 asnaf tapi khusus pada fakir miskin. Nah tapi kemudian ketika kita sekarang ini di era modern banyak mustahid ya, termasuk Yusuf Kordowi ya, kemudian Abu Zahro dan lain-lain. Saya kira banyak sekali yang kemudian kalau di Indonesia tadi ada Master Farid Masudi, ada Didin Hafidudin ya, itu pakar-pakar zakat kita. Itu kemudian harus kita sadari bahwa zakat itu bisa masuk di bagian wilayah ijtihad. Nah, ini kontemporer yang harus kita masukkan. Termasuk yang paling prinsip adalah zakat itu yang dulu fikih ibadah. Kita tahu rukun Islam ya, ibadah banget. Sekarang itu menjadi fikih muamalah. Jadi kita berpikir bahwa zakat itu tidak hanya orientasinya untuk beribadah kepada Allah, tapi muamalah, bagaimana kita punya muasyarah dengan sesamanya. Dan termasuk ini adalah dalil untuk produktif gitu. Dengan demikian konsumen atau pengelola zakat tidak hanya untuk konsumtif atau untuk dihabiskan, tapi bisa diproduktif. Tetapi sekali lagi zakat itu kemudian manfaatnya untuk para mustahik. Jadi mirip-mirip dengan wakaf produktif lah. Cuma ini bahannya dari zakat.
Nah ini kadang-kadang berdebat, apa boleh? Ini saya kira kalau sudah mulai era kontemporer begini, selama zakatnya nggak hilang, itu saya kira tidak apa-apa. Selama fakir miskinnya juga terpenuhi kebutuhan yang lainnya. Kenapa kok Nah ini menjelang terakhir saya sampaikan tentang ijtihad di era kontemporer ya. Ini ada tentang ijtihad tentang kebendaan, kemudian tentang konsep-konsep ahli zakat baik muzakinya maupun mustahiknya. Jadi kita akan coba lihat sebenarnya apa sih yang bisa berubah dari fikih klasik ke fikih kontemporer. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berkaitan dengan konsep amwal atau berkaitan dengan harta, itu kan yang dibutuhkan kan harta itu menjadi identitas orang kaya ya. Jadi orang kaya, apalagi kemudian itu juga hartanya itu kemudian bisa bertambah. Misalnya pertanian, itu kan identitas orang kaya. Perdagangan sama lah itu, peternakan emas, perak dan rigas. Itu dulu kalau ada orang seperti ini pasti kaya raya. Dan ini bisa bertambah terus, bertumpuk-tumpuk gitu. Nah karena itu kemudian identitas orang kaya dan itu bisa bertumpuk, sepertinya beberapa profesi atau beberapa bidang kehidupan itu layak untuk dikenakan sebagai benda wajib zakat gitu. Tadi kalau Pak Marluwi mengatakan, wah itu DIPA, BPN kan bisa, nah, itu kan bagian dari istiadatnya Pak Marluwi ya. Cuma kalau di dalam kesepakatan para ahli zakat itu ya, yang pertama adalah zakat profesi. Jadi profesi-profesi yang menghasilkan seperti saya kira banyak lah ya, YouTuber itu penghasilnya sangat besar. Seperti Mas Moderator sebutkan, itu kan bisa miliaran kayak Ria Ricis, Pak Im Wong itu duduk manis saja itu sudah miliaran uang masuk ya. Kemudian zakat uang atau zakat tabungan. Jadi tabungan itu adalah uang kita yang tersimpan, itu juga bentuk dari harta yang membuat kita jadi orang kaya dan bisa bertumbuh itu. Saham dan obligasi ini juga bagian dari konsep amwal yang kontemporer yang wajib dizakati. Investasi, industri, kalau sekarang itu ada kos-kosan, itu masuk semuanya. Jadi yang modern-modern seperti ini, tadi yang dikatakan juga ada perkebunan, kehutanan dan seterusnya, termasuk peternakan-peternakan kontemporer seperti ternak lele, ternak ikan hias, ya kan? Itu semuanya bisa masuk menjadi zakat, wajib zakat, jadi harta benda yang wajib zakat. Nah, tinggal bagaimana kita berani untuk meminta mereka mengeluarkan zakat, atau paling nggak ada penyuluhan biar mereka kemudian mau berzakat. Apalagi kemudian kita dasari bahwa zakat itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Baik, ini konsep muzaki yang tadi saya sampaikan bahwa ada konsep kaya yang tradisional dengan benda-benda tadi menjadi sekarang modern. Mungkin orang di rumahnya nggak punya apa-apa, tapi di rekeningnya itu gedut banget gitu ya. Terus pekerjaan itu berkembang, tinju misalnya, itu kan kalau dari hasilnya bulu tangkis itu kemarin kayak Jojo itu juara, maka itu miliaran dia bawa pulang dari All England misalnya gitu. Nah, terus ada asas keadilan. Masa orang yang berpanas-panas ria di sawah dengan penghasilan terbatas, pas padi itu hanya sekitar ya 600 kilogram gitu kan, itu kemudian wajib harus berzakat, sedangkan kita nih para dosen misalnya atau rektor misalnya penghasilannya kan jauh dari itu, maka kemudian ya ini nggak adil nih kalau nggak dikenakan zakat. Nah seperti itulah konsep muzakinya. Sedangkan untuk mustahik Bapak Ibu, ini yang 8 golongan di dalam At-Taubah ayat 60, jadi innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, itu kemudian dari 8 kelompok ini, dari fakir, miskin, mil, alaf, rikob, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil, itu punya makna yang sudah pasti kita tahu. Tapi ada nggak makna yang kontemporer? Ternyata ada. Kita coba lihat ya, masing-masing dari kelompok ini. Fakir miskin itu kalau dulu adalah orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi kalau biasanya fakir itu tidak punya pekerjaan, nggak bisa mencukupi kebutuhannya, tadi yang digambar-gambar awal. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi nggak cukup, itu miskin. Jadi fakir itu lebih rendah daripada miskin ya, itu secara umum seperti itu. Tapi untuk saat ini itu miskin dan fakir itu ternyata ukurannya berbeda. Jadi berbeda dari satu negara dengan negara yang lain, karena bukan karena kepemilikan, tapi ada karena misalnya UMR atau UMP.
Misalnya tadi saya search kalau di Surabaya gitu ya, itu dikatakan miskin ketika penghasilannya di bawah 2 juta. Jadi kalau penghasilannya 1 juta, 1,5 juta itu masih fakir miskin. Maka orang seperti itu bisa menerima zakat. Kalau Pontianak tadi saya cek agak besar nih, 2,8 nih. Itu baru dikatakan miskin. Jadi kalau bekerja di Pontianak 2 juta, itu kalau di Jawa Timur sudah cukup dianggap mampu. Tapi kalau Pontianak 2,5 juta masih dianggap kurang. Jadi masih dianggap mustahik. Itu per tahun 2024. Mungkin tahun depan bisa berubah lagi angkanya. Di Malaysia itu 2.500 ringgit. Di Amerika 15.000 dolar, Britania 21 sekian dolar. Jadi masing-masing orang beda-beda. Ada yang hitungannya per tahun, ada yang per bulan. Ya, ini dikatakan fakir dan miskin sebagai ukurannya. Dan ini kelompok ini wajib dapat perhatian penuh dari zakat. Ya, syukur-syukur tidak diberikan ikan saja, tapi diberikan kail. Gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang amil nih. Amil tadi kita tadi barangkali amil yang basnas, lasnas itu ya. Itu kan kalau dulu amil-amil itu kan tradisional sebelum ada lembaga-lembaga itu. Sikapnya menyepelekan, kurang kreatif, terus sampingan ya kan, part timer begitu. Jadi kalau ngelola zakat ya kita di situ pulang. Terus manajemennya buruk ya, manajemennya kurang, SDM-nya juga nggak punya wawasan, nggak punya ilmu. Jadi nggak pernah kuliah di Fakultas Syariah YN Pontianak gitu maksudnya. Kemudian ikhlas tanpa imbalan. Wah ini karena lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala ini. Maka kemudian karena ikhlas, ya otomatis kan. Maksudnya nggak dapat penghasilan, ya terus part timer, manajemennya asal-asalan, kadang orang udah sepuh-sepuh ya kan, yang ya nggak punya pengalaman dan nggak punya ilmu. Nah coba kalau kita modern, itu saya kira sudah basnas dan juga lasnas sekarang ini sudah cukup keren ya orang bekerja di lembaga itu. Terus yang pasti bedanya dengan yang tradisional itu karena di tradisional itu nggak ada monitoring, nggak ada evaluasi, nggak ada kira-kira target kedepannya apa. Tapi kalau udah basnas, lasnas, itu kemudian sudah punya di target tahun ini berapa, apa yang harus dikerjakan, dan lain-lain. Ini membedakan amil dulu dan sekarang. Dan tentunya kita berharap bas dan las atau basnas dan lasnas ini berkembang pesat di Indonesia. Termasuk yang tadi UPZ di masyarakat sehingga zakat terkontrol dengan baik. Kemudian sabilillah. Nah ini tadi sempat saya mendengar dari Mas Moderator, kira-kira bisa masuk mana ya gitu. Kalau orang keras, jadi ada Pak di masyarakat kita ini yang orangnya sangat keras, yang tidak mau menerima perkembangan begitu, maka orang dikatakan sabilillah itu adalah orang yang berperang gitu, jalan Allah tanpa adanya imbalan material yang pasti, nggak ada ghanimahnya gitu ya. Maka kemudian orang sabilillah seperti ini layak dapat zakat. Tapi gitu kan, kalau sekarang perang ya mungkin di Palestina ya barangkali. Tapi kalau di Indonesia terus gimana dong? Apakah ini sabilillah itu sudah dihapus? Masa sih ada ayat yang kemudian expired gitu? Nah ini kan kemudian para mujtahid zakat itu berpikir bahwa perjuangan umat Islam itu luas banget. Tidak hanya ambil angkat senjata, tapi ada dakwah, pembinaan mental masyarakat, seperti sekolahan, perguruan tinggi, lembaga-lembaga kursus. Nah maka kemudian anak-anak yang sekolah itu layak dapat bantuan pendidikan agar mereka pintar, karena ini adalah musuh. Kebutuhan kita adalah musuh kita, kebodohan. Maka dengan disekolahkan, maka itu akan membuat masyarakat maju dan cerdas, setelah kemudian bisa meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak semacam ini dapat diberikan beasiswa. Dari mana? Plot sabilillah, gitu ya. Berikutnya untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil selama ini diartikan sebagai orang yang habis perbekalannya dalam perjalanan. Ya, kalau misalnya ada orang di lembaga zakat kami itu tuh sering banget itu datang-datang, Pak saya sabilillah gitu. Tapi Bapak Ibu mohon maaf ya, ada orang-orang yang memang memanfaatkan lembaga zakat dengan dalih-dalih seperti itu. Ada yang bilang mu'alaf lah, yang bilang duitnya habis lah. Nah kami nggak kekurangan akal, ternyata ada yang profesi seperti itu, kita koordinasi dengan lembaga-lembaga zakat sekitar, bener nih orangnya sama, difoto kan, orangnya sama, ngajukan ya permohonan yang sama. Akhirnya kita nggak mau untuk memberikan seperti itu. Kalau mereka sabilillah atau Ibnu Sabil terutama, kamu mau kemana? Rumah saya di Banyuwangi, kalau mungkin di sini ya. Kalau mungkin kalau di Kalimantan rumahnya di Samarinda misalnya gitu.
Nah, udah kita belikan tiket. Wah, itu mulai itu merah padam tuh. Maunya kan menipu sebenarnya kan, dapat uang fresh gitu untuk perjalanan. Nah, enggak, kalau kamu mau saya ajak kamu ke travel, atau kalau sekarang kita belikan online di Traveloka atau di mana begitu kan. Akhirnya mereka mundur teratur. Ya kalaupun terima tiketnya nggak dipakai karena mereka nggak kemana-mana. Nah ini Ibnu Sabil yang bermasalah ya. Oleh karena itu ini untuk yang Ibnu Sabil di sini juga dikatakan sebagai pemberian beasiswa bagi mereka-mereka yang memang butuh bantuan, ya. Mereka yang belajar di luar kemudian butuh bantuan hidup, mereka bisa diberikan beasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa dapat Ibnu Sabil, juga dapat dari Sabilillah. Kemudian berikutnya rikop. Nah, rikop ini kalau bahasa kita kan hamba ya, budak ya. Pertanyaannya, masih ada nggak budak hari ini? Kalau budak bermakna seperti dulu, itu sudah dimusuhi oleh manusia sedunia. Tapi kalau watak-watak perbudakan masih ada. Oleh karena itu, para ahli zakat itu kemudian memberikan makna-makna seperti ini. Orang yang miskin yang terjebak oleh rentenir atau TKW-TKW yang terlantar dan diperas oleh majikannya di luar negeri, maka dia berhak mendapatkan bagian zakat untuk membebaskan diri dari rentenir atau dari penderitaan mereka yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa belikan tiket PP, maksudnya sekali pulang ya, tiket perjalanan pulang dari Saudi Arabia atau dari Malaysia atau dari Hong Kong ke Indonesia itu dari dana zakat. Gitu. Terus rentenir otomatis ini banyak sekali. Kalau di kampung-kampung kami di Malang ini ada desa-desa yang sangat dikenal sebagai Bang Titil kalau di sini ya. Nggak tahu kalau di Kalimantan apa. Bang Titil itu adalah orang-orang yang ya seperti bank ya, datang door to door gitu menawarkan dengan bunga yang mencekik, tapi kalau orang yang sangat butuh ya udah dipinjam, tapi kemudian berikutnya bertambah akhirnya terjebak. Kalau sekarang itu yang ini ya, pinjaman online itu pinjol. Ini udah karena canggih jadi pinjol ya. Pinjol seperti itu di Malang beberapa kali wali kota kami itu akhirnya membebaskan orang-orang yang terikat dengan pinjol-pinjol yang berlipat-lipat itu, pinjam misalnya 2 juta 3 juta jadi 30 juta jadi 60 juta, itu sering banget kejadian kayak gitu. Itu kemudian oleh wali kota merintah kepada Basnas untuk melepaskan orang seperti ini lewat Rikop. Baik, ini menjelang terakhir, ini tentang zakat profesi. Ya, tadi kalau itu adalah istilah-istilah kontemporernya, sekarang ini profesi. Profesi itu gimana sih? Nah, oke, kalaupun kita mau melihat perkembangan fikih ya, kalau menurut madhab ya zakat profesi nggak ada. Gimana? Oh, Nabi juga waktu itu profesinya juga pedagang atau sebagai apa waktu itu ya? Ya pedagang lah, betul. Kan enggak toh, enggak. Jadi artinya memang zaman itu profesi seperti yang kita kenal hari ini tidak begitu populer, maka kemudian tidak dikenakan zakat. Nah kemudian Al-Ghazali itu kemudian memberikan analogi zakat profesi itu kepada zakat pertanian. Nisabnya 600 kg 653, terus kadarnya 5-10%, melihat dari berat tidaknya. Kalau kita pengairan kan, kalau di pertanian kan 5 jika mengairi sendiri, 10 jika tak ada hujan. Tapi kalau kita melihat ya antara 5-10 gitu. Nah kemudian Yusuf Qaradawi, seorang pakar zakat kontemporer dari Mesir yang sangat populer di negeri kita, ini termasuk madhabnya Basnas juga, menganalogikan kepada zakat pertanian untuk nisabnya, sedangkan untuk kadarnya pada perdagangan. Jadi membuat kias pada dua tempat. Boleh ya, namanya istihad kan ya, lihat kepada maslahnya. Coba kalau 5-10% kan kegedean kan begitu. Jadi kemudian analogikan zakat sebagai nisabnya zakat pertanian, tapi kalau kadarnya ya kepada perdagangan hanya 2,5%. Jadi kalau misalnya 653 ini kalikan 10.000, ya 6 jutaan begitulah, atau kalau sekarang 15.000 beras ya sekitar 9-10 juta. Kalau orang dapat penghasilan seperti itu sekali gaji, wajib 2,5%-nya. Nah kalau di UIN Malang ini para dosen dipotong langsung 2,5% dari gajinya ini. Oke, itu langsung bersih sudah. Kemudian Quraisy Shihab ini sama dengan perdagangan, langsung itu jualin, jadi tidak pakai dua-duaan gitu, yang penting 85 gram, kemudian kadarnya 2,5%. Kalau Kang Jalal ini yang pakar dari Bandung itu
memberikan analogi, nggak cuma hanya 2,5%, langsung seperti Rikaz gitu. Gaji itu seperti durian runtuh, langsung dipotong 20%. Nah, dari sini kita bisa belajar nih, dari banyak pilihan-pilihan mana yang lebih tepat. Nah, gitu ya. Bisa Yusuf Kordowi, bisa Quraish Shihab. Silakan saja, itu bagian dari istihad kita. Yang penting membayar zakat. Oke, ini terakhir berkaitan dengan pengelolaan zakat sukses. Saya berikan beberapa mention ini ya. Untuk yang Kalimantan Barat, Pontianak, kampus kita tercinta, itu mendapatkan penghargaan dari Basnas tahun 2022 sebagai lembaga amil zakat inovasi terbaik. Jadi paling paling inovatif. Wah, ini tepuk tangan buat Kalimantan Barat ya. Kemudian Jawa Tengah dapat penghargaan manajemen terbaik 2022. Kalau Basnas Banten dapat distribusi terbaik 2022. Secara lengkap boleh dibaca di internet, itu ada sekitar 100 lebih penghargaan. Ini saya pilih-pilih saja. Kemudian untuk yang Muhammadiyah itu dapat penghargaan lembaga terbaik penanganan COVID-19 tahun 2022. NU sebagai lembaga amil zakat ini yang swasta ya, Muhammadiyah NU, jaringan terbanyak 2022. Dan kalau manajemen pengen tahu yang terbaik, ternyata bukan Dompet Duafa, tapi Lasnas Al Azhar di Jakarta sebagai lembaga manajemen terbaik. Nah, jadi kalau mau adik-adik mahasiswa pengen magang, boleh kita rujuk kepada lembaga-lembaga terbaik yang dapat penghargaan dari Basnas. Saya kira itu secara umum yang saya sampaikan. Ada beberapa yang detail, beberapa keterangan mungkin